Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan percaya. Mujizat dan tanda-tanda besar sudah dikerjakan oleh Yesus, yaitu orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar,
Bahkan yang sudah meninggal pun dibangkitkan oleh Yesus. Akan tetapi semua mujizat dan tanda besar yang dikerjakan Yesus ini nampak belum cukup bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Banyak hal besar sudah dibuat Yesus di depan mata, namun mereka masih juga meminta tanda lain lagi. Mata mereka seakan tertutup. Hati mereka hambar terhadap sukacita dan kegembiraan banyak orang yang mengalami kesembuhan. Telinga mereka seolah tertutup mendengar cerita dan kesaksian banyak orang yang mengalami kelepasan dari kuasa setan. Maka wajar saja Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Kecaman yang cukup keras terlontar dari mulut Yesus. Yesus menambahkan bahwa kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang Niniwe pada waktu itu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mulai dari rakyat jelata hingga raja Niniwe, mengadakan puasa dan pertobatan. Mereka bertobat dan berbalik percaya kepada Allah. Orang-orang Niniwe melihat Nabi Yunus sebagai utusan dari Allah. Mereka percaya pada pewartaannya. Maka seyogianya ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus percaya kepada Yesus karena Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus. Bahkan hikmat Yesus lebih tinggi daripada Salomo. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini menantang kita semua. Setelah sekian tahun kita mendengar firman Tuhan, bahkan mengalami kebaikan-kebaikan Yesus, apakah kita masih terus memiliki kepercayaan yang kokoh kepadanya? Jika masih saja ada keraguan-raguan dan atau bahkan mungkin masih membutuhkan tanda lebih dari Tuhan, maka marilah kita membarui iman dan kembali percaya kepadanya. Semoga demikian. Amin.